Sosok Alimin mungkin sangat asing di telinga banyak orang. Akan tetapi Alimin merupakan sosok yang aktif selama pergerakan kemerdekaan Indonesia dan sering terlibat melakukan perlawanan ke pemerintahan kolonial Belanda. Alimin lahir di Solo, Jawa Tengah pada 1 Januari 1889 oleh keluarga yang tergolong miskin saat itu. Pada saat kecil, Alimin bertemu orang Belanda yang bernama G. Haji Hazeu yang ketika itu menjabat sebagai salah satu pejabat penasihat urusan pribumi pemerintahan kolonial Belanda. Ketika itu Hazeu melihat Alimin dan memberikan beberapa keping uang ke Alimin. Akan tetapi setelah Alimin menerima uang dari Hazeu, dia membagi-bagikan kepada teman-temannya. Ini menarik perhatian Hazeu ketika itu dan kemudian mengangkat Alimin sebagai anak angkatnya. Hazeu menyekolahkan Alimin di sekolah dasar menengah Eropa yang cukup elit ketika itu di Batavia, dengan harap agar kelak Alimin akan menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Dalam usia yang masih remaja, Alimin telah aktif dalam pergerakan nasional. Semula ia menjadi wartawan koran di Koran Jawa Muda dan bergabung dengan Budi Utomo. Saat Sarekat Islam muncul dan menjadi organisasi terdepan yang lebih jelas perlawanannya terhadap pemerintahan kolonial, Alimin bergabung ke organisasi tersebut dan pernah tinggal di rumah kos milik Cokro Aminoto, pimpinan Sarekat Islam. Alimin di sini bertemu dengan Cipto Mangunkusumo yang merupakan seorang dokter muda dan bergabung ke Insulinde dan sekaligus juga menjadi editor di jurnal yang bernama Mojopahit yang berada di Batavia, sekarang Jakarta. Alimin masuk ke PKI bermula ketika dibentuknya ISDV yang merupakan cikal pembentukan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1926, Alimin yang ketika itu sebagai pimpinan PKI berunding dengan Tan Malaka perihal rencana untuk mempersiapkan pemberontakan. Tapi nyatanya, sebelum Alimin melancarkan pemberontakan di Indonesia, ternyata pemberontakan PKI di Indonesia sudah meletus pada tanggal 12 November 1926. Alimin yang ketika itu berada di Singapura ditangkap oleh polisi Inggris. Setelah ia keluar dari penjara, ia pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern atau sebuah organisasi komunis revolusioner internasional yang merupakan perhimpunan dari partai-partai komunis di seluruh negara. Di sini Alimin bertemu dengan Ho Chi Minh, sosok pemimpin komunis di Vietnam dan Perdana Menteri pertama Vietnam. Alimin diajak ketika itu ke Canton atau Guangzhou untuk mendidik kader-kader komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja untuk melawan penjajahan Prancis. Setelah berkelana ke luar negara, akhirnya Alimin kembali ke Indonesia pasca setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1946, dan dia kembali sebagai tokoh senior PKI. Ketika DNA Aidit kembali mendirikan PKI atau pasca pemberontakan Perlapan dan secara legal pada 1950-an, sebagai penghormatan Aidit kepada Alimin, Aidit mengangkat Alimin sebagai komite sentral, meski ada juga kader PKI yang menentang Alimin. Sejarah mencatat, ketika Konstituante dibentuk 1956, Alimin pernah menjadi anggota Konstituante dari fraksi PKI. Ia tinggal di Jakarta hingga wafat pada tanggal 24 Juni 1964. Atas kematian Alimin, Presiden Soekarno menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Alimin sesuai dengan keputusan Presiden nomor 163 tertanggal 26 Juni 1964. Dan Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.